Marilah semua bersorak, puji Kristus Allah. Jika ku berlidah selaksa, judul satu saja. Ya domba, kau memang patut terima segala pujian. Kami berseru, kaulah patut karena kau merendah. Tuhan Yesus patut terima hormat, kuasa mulia. Masih banyak belum tersembah, tapi bagimu semua. Marilah semua bersorak, puji Kristus Allah. Jika ku berlidah selaksa, judul satu saja. Ya domba, kau memang patut terima segala pujian. Kami berseru, kaulah patut karena kau merendah. Tuhan Yesus patut terima hormat, kuasa mulia. Masih banyak belum tersembah, tapi bagimu semua. Menurut contoh yang Allah tunjukkan di atas gunung. Pembacaan Alkitab, Ibrani pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Mazmur pasal 19 ayat 14. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Bagian pertama. Ada satu perkara yang sangat penting dalam pekerjaan rohani, yaitu mengetahui contoh di atas gunung. Dalam pekerjaan rohani, banyak perkara penting yang perlu kita ketahui. Jika kita kekurangan salah satu darinya, kita tidak akan diperkenan Allah. Tetapi, di antara semua perkara penting itu, yang paling penting adalah contoh di atas gunung. Contoh di atas gunung adalah rencana Allah. Jika kita tidak memahami rencana Allah, mustahil kita dapat melakukan pekerjaannya. Surat Ibrani memberitahu kita bahwa kemah suci itu dibuat menurut contoh yang telah Allah tunjukkan di atas gunung. Sebelum Musa mendirikan kemah suci, terlebih dulu ia harus tinggal di atas gunung selama 40 hari 40 malam. Di sana Allah menunjukkan model dan cara membuat kemah tersebut. Mulai dari ruang kudus sampai mezbah, lapisan-lapisan penutup pada kemah harus memakai bahan apa, warna apa, semuanya telah diberi contoh yang pasti. Tidak ada satu benda atau perkara yang boleh sembarangan. Semua itu memiliki aturan dan standarnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, meja roti sajian, kandil, mezbah ukupan, tabut, dan segala perabotan lainnya harus memakai emas berapa berat, memakai kayu apa, berapa panjang, lebar, dan tingginya, bagaimana warnanya. Semua itu harus menurut contoh yang telah Allah tetapkan. Tidak ada satupun yang berdasarkan inisiatif Musa sendiri. Sebagaimana membangun kemah suci dalam hal membangun gerejanya, Allah juga mempunyai rencananya sendiri. Baik perkara besar maupun kecil, semua sudah ada cara pembuatannya yang ditentukan oleh Allah. Musa tidak bertanggung jawab atas denah kemah suci itu. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengerjakan menurut contoh
yang telah ditunjukkan Allah di atas gunung. Kemuliaan hamba Kristus bukan tergantung pada pintarnya ia membuat metode-metode bagi pekerjaan Allah, melainkan tergantung pada apakah ia bisa melakukan menurut kehendak Allah yang sudah diketahuinya itu. Mengetahui rencana Allah dan berbuat menurut rencana Allah adalah kemuliaan hamba-hamba Kristus. Seorang saudari yang sudah lama melayani Tuhan pernah berkata, "Di dalam pekerjaan Allah, manusialah yang paling tidak bebas. Ketika Musa membuat kemah suci, ia tak mempunyai kebebasan sama sekali. Bahkan bahan emas atau perak untuk membuat sebatang paku kecil pun tak dapat tidak harus dibuat menurut perintah Allah." Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Bilangan pasal 12 ayat 3. Apakah lemah lembut itu? Lemah lembut berarti tidak keras atau kaku. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang dikerjakan Musa. Allah menyuruh Musa memakai bahan tertentu, warna tertentu, dibentuk menjadi rupa tertentu. Bagaimana ukurannya? Semuanya dikerjakan Musa menurut perintah dan petunjuk Allah. Setiap hal dikerjakan menurut perintah Allah. Tidak ada satupun yang dibuat menurut kemauan atau pendapatnya sendiri. Inilah kelemah lembutan Musa. Dari hal Musa membuat kemah, kita nampak banyak terang rohani. Yang nampak kepada kita kedudukan apa yang seharusnya diambil oleh para hamba Allah dalam pekerjaan rohani. Segala perkara yang berhubungan dengan kemah ditentukan oleh Allah sendiri. Allah tidak meninggalkan barang satupun untuk ditentukan oleh Musa. Allah tidak membiarkan Musa mengeluarkan pendapat pribadinya. Bukan hanya garis besarnya yang Allah jelaskan kepada Musa, bahkan sampai kerinciannya. Bukan hanya rupa, bahan, warna, dan ukuran dari tiap-tiap benda ditetapkan oleh Allah, bahkan cara membuatnya pun ditetapkan oleh Allah. Jadi, tidaklah cukup jika Musa hanya membuat menurut rupa atau ukuran yang telah Allah tetapkan. Ia pun harus membuatnya menurut cara-cara tertentu. Misalnya, tirai atau tenda harus dibuat dengan benang lenan halus dan benang itu harus dipintal. Kandil harus dibuat dari emas murni, harus dari emas tempaan. Allah tidak memberi sedikit pun kesempatan bagi Musa untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Allah tahu apa yang dikehendakinya. Allah tidak pernah mengangkat manusia sebagai penasehatnya. Allah tidak mengizinkan hamba-hambanya melakukan pekerjaannya menurut pendapat mereka sendiri. Kebahagiaan terbesar dari hamba Kristus ialah bisa naik ke atas gunung untuk memperoleh wahyu Allah, sehingga ia tahu pekerjaan apa yang Allah amanatkan kepadanya, juga tahu bagaimana rupa pekerjaan yang Allah tentukan itu. Hai para hamba Kristus, pernahkah Anda datang ke hadapan Allah dan mohon Allah menunjukkan pekerjaan yang seharusnya Anda kerjakan? Pernahkah Anda datang ke hadapan Allah dan mohon Allah menunjukkan waktu dan cara melakukan pekerjaan itu? Atau Anda langsung melakukannya atas perundingan, perhitungan, rencana, dan keputusan manusia saja? Ada orang mengira Allah menentukan seketat itu. Allah masih meninggalkan beberapa perkara yang perlu dikerjakan menurut pendapat mereka sendiri. Mereka tidak nampak bahwa di dalam pekerjaan Allah, kedudukan mereka adalah hamba yang hanya patut melakukan seturut perintahnya saja. Mereka tidak memperhatikan perkataan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yohanes pasal 2 ayat 5. Mereka lupa bahwa di dalam tubuh Kristus, mereka hanyalah salah satu anggota tubuh yang wajib berpegang teguh kepada kepala. Kolose pasal 2 ayat 19, yang harus tunduk di bawah pengaturan kepala. Mereka mengira bahwa Allah memerlukan hayat daging dan kekuatan alamiah mereka untuk mengisi dan menambal kebocoran pada rencananya. Kita benar-benar harus mohon Allah mencelikan mata kita agar kita nampak Kristus adalah mutlak dan satu-satunya Tuan di dalam pekerjaan Allah.
Segala sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan Allah harus terlebih dulu melalui perintahnya, baru boleh dilakukan. Kekuatan hamba Kristus dan hasil yang penuh manfaat rohani baru dapat dinyatakan atau diperolehnya bila ia dengan tulus dan murni mencari kehendak Allah dan juga melakukannya menurut rencana Allah. Jika tidak, meskipun ia mempunyai pekerjaan yang secara luaran sangat ramai dan kelihatan berhasil sekali, namun pada suatu hari kelak di hadapan tahta pengadilan Kristus di dalam api pengujiannya akan ternyata bahwa semua pekerjaannya tidak lebih dari kayu, rumput kering, dan jerami belaka. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Bagian kedua. Mazmur pasal 19 ayat 14 mengatakan, "Lindungilah hambamu dari dosa kekurang ajaran. Janganlah dosa itu menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar." Dosa kekurang ajaran di sini mengacu kepada dosa memberontak atau melawan, dan dosa kelancangan atau berbuat seturut kemauan sendiri. Ayat ini memberitahu kita bahwa di hadapan Allah, hamba-hamba Allah mungkin saja melakukan dua macam dosa. Pertama adalah dosa kelancangan, berbuat semaunya sendiri, dan yang kedua adalah dosa memberontak atau melawan. Allah menyuruh Anda melakukan sesuatu, namun Anda tidak mau melakukannya. Inilah dosa melawan. Terhadap dosa ini, kita semua tahu, kita mau menyingkirkannya dan tidak ingin melakukannya. Tetapi saudara-saudari, ingatlah, bukan hanya melawan adalah dosa, berbuat semau diri sendiri, berbuat lancang juga adalah dosa. Allah tidak menyuruh Anda, namun Anda melakukannya. Inilah dosa kelancangan. Memberontak atau melawan berarti tidak melakukan seturut perintah Allah. Lancang berarti melakukan apa yang tidak disuruh Allah. Melakukan sesuatu di luar Allah, itulah bertindak lancang. Allah berfirman, "Jangan berzinah, jangan mencuri." Jika seseorang melanggar ini, berarti berbuat dosa. Terhadap ini kita cukup jelas. Tetapi seringkali kita mengira bahwa kita boleh dengan sesuka hati kita melakukan hal-hal yang tidak Allah suruh. Tak taunya itu juga berarti berbuat dosa. Jika Allah tidak menyuruh Anda melakukan sesuatu dan Anda melakukannya berdasarkan maksud Anda sendiri, meskipun yang Anda kerjakan itu sangat baik, namun di hadapan Allah itu adalah dosa. Betapa baiknya doa Daud di sini. Dia memohon Allah mencegahnya melakukan dosa, kelancangan, dan kekurang ajaran. Allah tahu apa yang akan ia lakukan. Sebab itu, segala perkara yang ia kehendaki agar kita lakukan, pasti dinyatakannya kepada kita melalui Alkitab atau melalui Roh Kudus. Nilai pekerjaan rohani tidak tergantung pada kuantitasnya, tetapi tergantung pada apakah sesuai dengan kehendaknya. Satu perkara yang paling penting bagi hamba Kristus ialah mengetahui apa yang dikehendaki Allah dan juga tahu waktu dan cara yang diinginkannya. Orang yang melayani Allah sedikit pun tidak perlu berpikir demi diri sendiri apa yang harus ia perbuat. Inilah keistimewaan dalam perjanjian baru, yaitu manusia bisa mengetahui kehendak Allah. Para hamba Kristus bisa memperoleh wahyu Roh Kudus di dalam batinnya, sehingga mengetahui dengan jelas apa permintaan Allah terhadapnya. Pengetahuan semacam ini benar-benar real, bukan suatu imajinasi sendiri atau anjuran dan petunjuk orang lain. Pengetahuan semacam ini diajarkan oleh kitab suci dan juga oleh Roh Kudus di dalam roh manusia yang mewahyukan perintah Allah kepada manusia. Hari ini, berapa banyakkah orang yang benar-benar memahami wahyu rohani? Berapa banyakkah orang yang dengan mantap berkata, "Saya nampak dengan jelas"? Oh, banyak sekali orang yang telah menjadikan apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka pandang rohani, apa yang mereka ingini
dengan antusias apa yang mereka anggap berfaedah sebagai pengganti pekerjaan yang hendak Allah kerjakan. Dalam pekerjaan Allah, orang-orang yang sok memberanikan diri mungkin lebih besar jumlahnya daripada orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah. Banyak orang bisa berkata, "Saya sudah datang," tetapi jarang yang bisa berkata, "Saya sudah diutus." Sebab itu, banyak pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan Allah, namun keadaannya lembam dan mati. Terlalu banyak pekerjaan yang bukan dikehendaki Allah, itu sekedar kegairahan manusia belaka. Mereka mengira Allah memerlukan itu, lalu mereka melakukan itu dan menyebut itu sebagai pekerjaan Allah. Padahal unsur Allah atas pekerjaan itu hampir-hampir tak ada. Dalam pekerjaan rohani yang sejati, yang terutama bukanlah kita, melainkan Allah. Kita ini hanya orang yang harus mengerti kehendak Allah. Pekerjaan yang benar-benar mempunyai faedah rohani, asal mulanya pasti dari dalam hati Allah. Sedang kita ini hanyalah melaksanakan pekerjaan yang telah diwahyukan Roh Kudus di dalam kita. Semua pekerjaan pelayanan terhadap Allah, tak peduli bagaimana keadaan luar, dan hasilnya hanya ada dua macam. Satu berasal dari Allah, dan lainnya berasal dari manusia. Yang satu memang kehendak Allah, sedang yang lainnya adalah dugaan manusia terhadap kehendak Allah. Oh, saudara-saudari yang kekasih, pekerjaan macam mana yang sedang Anda lakukan? Yang paling disayangkan ialah banyak hamba Kristus yang tidak mempedulikan dosa berbuat semau diri ini, atau kurang tuntas memahami apakah dosa berbuat semau diri itu. Mereka belum dipimpin oleh Roh Kudus hingga mencapai suatu taraf yang benar-benar menghakimi diri sendiri, menyadari bahwa di dalam pekerjaan Allah, selain Allah adalah satu-satunya Tuan, tidak ada lagi pendapat diri yang boleh ada. Kita perlu teguran Roh Kudus agar mengetahui dosa ini dan membenci dosa ini. Kita harus sadar, bukan hanya tidak melakukan perintahnya berarti kita sudah berdosa, tetapi melakukan sesuatu tanpa perintahnya juga adalah dosa. Janganlah kita berkata, "Mengapakah saya tidak boleh melakukan perkara yang tidak Allah larang?" Kita wajib selalu berkata, "Mana boleh saya melakukan perkara yang tidak disuruhnya?" Orang yang kurang mengenal Tuhan akan mengira bahwa mereka boleh melakukan perkara-perkara yang tidak dilarang oleh Alkitab. Tetapi orang yang mengenal Tuhan lebih dalam mengetahui bahwa meskipun banyak perkara tidak dilarang oleh Alkitab, namun jika dilakukan tanpa perintah Allah, itu sudah berbuat dosa. Saudara-saudari, pada suatu hari Allah akan membawa Anda mencapai taraf yang lebih dalam. Saat itu Anda akan tahu bahwa Anda tidak saja tak boleh menentang Allah untuk melakukan perkara yang dilarang olehnya, tetapi juga harus tidak melakukan perkara yang tidak diperintahkan olehnya. Jika Anda bisa tidak bersandarkan diri sendiri melakukan perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah itu berarti Anda sudah menjadi orang yang sempurna, yaitu menjadi orang yang bisa dipakai oleh Allah. Tanpa Allah memerintahkan, saya diam saja, tidak bergerak. Orang yang demikian baru dapat dipakai oleh Allah dan baru dapat melakukan pekerjaan Allah. Dalam pekerjaan Allah, seringkali kita temukan bahwa itu dilakukan menurut kemauan manusia sendiri. Kalau manusia melakukan pekerjaan Allah tanpa mencari apakah kehendaknya, kapankah waktunya, dan bagaimana caranya, meskipun pekerjaan itu dikerjakan dengan baik sekali, itu tetap adalah pekerjaan dari kegairahan hayat sukma saja. Kita harus tahu, daging tidak saja bisa melawan Allah, bahkan bisa juga membantu Allah. Dalam hayat sukma kita juga terkandung banyak kebaikan. Justru inilah yang sering bergairah bagi Allah, sering merencanakan ini dan itu agar timbul suatu kebangunan bagi gereja Allah,
sering melakukan aktivitas ini dan itu agar memperluas kerajaan Allah dan lebih banyak menyelamatkan orang dosa. Motivasi dan maksud orang-orang ini memang baik, tetapi mereka tidak tahu kalau hayat sukma mereka juga bisa membuat mereka bergairah, berminat, berencana, dan berjerih payah. Mereka tidak menyadari bahwa yang bernilai tinggi adalah mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Allah. Mereka mengira asal mengerjakan pekerjaan Allah sudahlah paling berharga. Mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu yang berasal dari hayat alamiah manusia, meskipun motivasinya tidak salah, tujuannya tidak salah, dan hasilnya juga lumayan, sekali-kali tidak akan diperkenan Allah. Karena semua itu bukan berasal dari kehendak-Nya, maka tidak akan berguna baginya. Mereka tak tahu bahwa segala pekerjaan yang bukan berasal dari kehendak Allah tidak akan dikaruniai kuat kuasa. Mereka mengira bahwa ketekunan, suara, emosi, tenaga, dan air mata mereka itu adalah bantuan dari kuat kuasa Allah. Padahal semua itu hanyalah menghisap kekuatan hayat alamiah mereka yang menyuplai pekerjaan yang berasal dari hayat alamiah mereka sendiri. Apa penyebab perbuatan dosa menentang dan lancang? Itu tak lain pernyataan ego manusia. Banyak orang meskipun pada saat Allah memberi perintah, mereka mau taat, tetapi sebenarnya hati mereka tidak senang terhadap kehendak Allah. Mereka masih condong pada kemauan diri sendiri. Sebab itu, ketika Allah tidak berbicara apa-apa, mereka segera berbuat semaunya sendiri. Saudara-saudari, jika kita tidak menghakimi daging kita, jika kita tidak mau memikul salib untuk menanggulangi hayat ego kita, maka mungkin pada saat ada perintah Allah, kita masih bisa memaksa diri untuk taat. Namun pada saat tidak ada perintah Allah, kita tak dapat tidak akan bertindak menurut kemauan diri sendiri. Dalam pekerjaan Allah, perbuatan dosa menentang dan lancang itu belum tentu didasari motivasi yang salah. Sebelum kita berpaling kepada Allah, hayat ego manusia kita tidaklah senang melayani Allah. Tapi setelah kita berpaling kepada Allah, kita merasa senang melayani Allah. Justru inilah masa yang paling berbahaya. Dulu sama sekali tidak melayani Allah. Sekarang ingin melayani Allah, namun ingin melayani menurut jalannya sendiri. Padahal yang Allah kehendaki bukan hanya melayani, lebih-lebih harus melayaninya seturut cara yang diperkenannya. Umumnya, manusia salah tanggap, mengira tuntutan Allah hanyalah di pelayanan saja, sedang cara pelayanan terserah kepada masing-masing pelakunya. Kita harus tahu, pelayanan yang tanpa perintah Allah tidak akan diperkenan oleh Allah. Jadi, kita harus jelas bahwa pekerjaan kita itu ditetapkan oleh Allah. Kita pun wajib tahu bahwa cara dan waktu pelaksanaan pekerjaan itu juga ditetapkan oleh Allah. Betapapun baiknya motivasi manusia, sekali-kali tidak bisa menggantikan kehendak Allah. Betapapun baiknya hasil pekerjaan manusia, itu masih sangat jauh dari perkenan Allah. Sayang sekali, banyak pekerjaan dilakukan hanya untuk memenuhi keperluan situasi, membantu kerohanian kaum saleh, menyelamatkan jiwa orang dosa, namun bukan karena mematuhi perintah Allah. Pekerjaan semacam itu bukannya tidak akan ada hasil, tetapi bagaimanapun pekerjaannya dan pekerjaan semacam itu tidak akan berguna bagi Allah. Yang harus kita utamakan bukanlah keperluan orang dosa atau kebutuhan umat saleh yang di luar itu, melainkan apa keperluan Allah pada masa kini. Pekerjaan kita pertama-tama adalah untuk keperluan Allah, bukan untuk keperluan orang dosa, bukan pula untuk keperluan umat saleh. Kita adalah hamba-hamba Allah. Meskipun Allah telah memberi amanat pekerjaannya kepada kita, namun kuasa untuk memerintah itu tetap dipegang oleh Allah sendiri. Meskipun Roh Kudus telah memanggil hamba-hamba Allah
untuk melakukan pekerjaannya, namun Paulus dan Barnabas tidak bisa dengan semaunya sendiri pergi ke Asia. Kuasa mengatur pergerakan hamba-hamba Allah tetap ada pada Roh Kudus. Masalahnya bukanlah apakah di Asia ada keperluan atau tidak, melainkan apakah pada waktu itu Allah ada keperluan di Asia. Kitab Kisah Para Rasul dengan ajaib memperlihatkan kepada kita bahwa yang memberi kekuatan untuk bekerja adalah Roh Kudus, yang memberi aba-aba dan arah pekerjaan juga Roh Kudus. Kewajiban pekerjaan kita hanyalah memenuhi keperluan Allah pada masa ini. Alkitab menampakkan kepada kita bahwa kita bukan orang upahan Allah, melainkan orang yang dibeli Allah demi darah. Di atas diri kita, Allah mempunyai hak mutlak. Karena itu, kita tidak patut berbuat sesuatu menurut kemauan sendiri. Kalau buah itu kita jadikan jus, seratnya hilang. Begitu masuk, langsung diserap. Nah, itu bisa menimbulkan satu sugar rush atau sugar peak, atau yang dikatakan glucose spikes, ya, langsung mendadak kalori banyak itu bisa terjadi fatty liver. Jadi makan buah mesti kunyah, ada fibernya. Cari lebih banyak fiber, lebih bagus. Misalnya kita makan apel, itu seratnya banyak. Pear, papaya, banyak seratnya. Ya, buah-buah lain mungkin banyak airnya. Makan juga, tapi jangan dibuat jus. Makanan buah yang musiman itu harus kita batasin karena kalorinya ekstra besar, lebih besar. Misalnya mangga, durian, rambutan, duku, lengkeng, sawon, nangka, salak, muris, cempedak, manggis. Satu mangga gadung 3 piring nasi. Satu durian bisa 5-6 piring nasi. Kalau berlebihan kalori banyak.